channel yang menyiarkan berita-berita kasus kriminal dan hukum yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya merilis pelaku pembunuhan terhadap Shin Chuan, juragan depo air isi ulang di Jalan Manu Antama, Surabaya. Pelaku Nur Huda ditangkap di rumahnya di Jalan Wonorejo, Manuan. Motif dari pelaku membunuh korban karena sakit hati telah dipecat oleh keponakan korban. Selain itu juga pelaku dituduh mencuri uang di toko milik keponakan Shin Chuan berinisial YL di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo. Hingga kini polisi masih memburu teman dekat Nur Huda berinisial AR yang diduga terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Shin Chuan. Pada tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 02 dini hari. Adapun peristiwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia seorang korban pemilik toko kelontong dilakukan oleh satu orang yang saat ini telah kita lakukan penangkapan dan proses lebih lanjut. Untuk kejadian pada malam itu cukup tragis, di mana korban mengalami luka pada bagian kepala yang diduga menggunakan barang benda tumpul, dan kemudian luka tersebut mengakibatkan daripada korban meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan di TKP maupun pengembangan, sempat terjadi kendala karena tidak ada saksi yang melihat, dan kita pendalaman kepada pihak keluarganya. Dan pada tanggal 18 Februari kita telah mengungkap pelaku dan kita amankan di rumah pelaku setelah melakukan pengembangan daripada menemukan bukti-bukti di lapangan. Pelaku diduga melakukan perbuatan tidak hanya sendiri, dan satu orang masih proses DPO dan merupakan yang menginisiasi merencanakan proses pelaku perbuatan daripada pembunuhan berencana ini. Alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan adalah sebuah paping yang terbuat dari batu, dan kami kembangkan untuk pembuktian pengungkapan pelaku ini dari beberapa alat bukti yang tertinggal di TKP. Baik itu sebuah sandal ataupun hasil pengembangan screenshot CCTV daripada diduga pelaku menggunakan sebuah jaket yang kemudian kita kembangkan dan kita teliti, dan akhirnya ada persesuaian antara alat bukti satu dan lainnya. Pelaku pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan memberikan keterangan bahwa motivasi perbuatan tersebut dilandasi karena kekecewaan dan dendam, namun diinspirasi oleh pelaku yang saat ini masih DPO, sehingga perbuatan ini sempat terjadi beberapa kali sebelum perbuatan ini dilakukan. Berangkat dari wilayah Probolinggo dan kemudian menuju ke TKP di wilayah Surabaya, dan tertunda karena pelaku tidak ada di tempat. Dan kejadian keduanya, pelaku dengan berbagai upaya untuk dapat masuk ke dalam rumah, diantaranya dengan mematikan saklar daripada lampu. Mematikan saklar lampu pertama, pelaku sempat keluar namun keburu masuk, dan kemudian mematikan lagi saklar kedua, dan tersangka menunggu di pintu rolling door, dan ketika membuka pintu langsung dipukul 4 kali dan dilanjutkan dengan dipukul menggunakan paping yang terbuat dari batu. Dan saat ini akan kita kembangkan terhadap pelaku lainnya. Dan yang perlu kita ketahui juga, tersangka sangat menyesal atas perbuatannya, dan kemudian tersangka mempunyai seorang istri yang saat ini sedang hamil. Dan ini akan kita kembangkan untuk mengetahui motivasi lebih luas terkait siapa yang menurut keterangan tersangka bahwa ada yang menyuruh melakukan. Hubungan korban dengan pelaku tidak ada hubungan, namun korban sempat bekerja dengan kakak daripada pelaku korban. Jadi bahwa korban merasa pada saat bekerja sering mendapat perlakuan kurang nyaman, bahkan dituduh melakukan perbuatan pencurian karena yang bersangkutan dipercaya untuk memegang kelola sebuah toko baik di Surabaya dan kemudian di Probolinggo. Dan karena ungkapan-ungkapan tersebut,
sehingga tersangka dikeluarkan daripada pekerjaan. Atas keluar dari pekerjaan itu, dia punya hubungan teman dengan pelaku yang saat ini DPO. Dan hubungan dengan pelaku DPO ini cukup kuat, dan bahkan uang daripada milik tersangka sering berbagi dengan si pelaku yang emang tentu berada di lingkungan toko daripada kakak korban. Apakah tersangka ini sempat lari keluar kota, dan? Untuk tersangka tidak sempat keluar kota, tapi tetap ada lingkungan keluarganya. Ada percobaan pembunuhan sebelum ini dan Enggak, ya. Dan Jadi pelaku enggak, ini sama yang DPO itu dibayar atau enggak? untuk sementara tidak ada keterangan yang menerangkan demikian. Namun hubungan antara korban dengan tersangka sebenarnya tidak ada hubungan, hanya karena hubungan keluarga daripada mantan majikannya.